Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembuka presentasi akuntansi biaya ini akan dijelaskan oleh saya, Stefani dengan NIM 632200070. Nah, untuk slide selanjutnya ini, kita akan langsung masuk ke studi kasusnya, yaitu studi kasus pada Mirasa Bakery. Kita akan menghitung harga pokok taksirannya. Didapatkan data sebagai berikut, Mirasa Bakery menghasilkan satu jenis kue dengan menggunakan sistem harga pokok taksiran. Untuk data transaksi ini kita ambil pada yang bulan Januari. Dengan produk masuk dalam prosesnya itu 50.000 unit, produk selesainya ada di 40.000 unit, dan produk dalam prosesnya ada di 10.000 unit. Dengan detail persentasenya 100% untuk BBB, 30% BTK, dan 20% untuk BOP-nya. Selanjutnya, masih data awalnya, masih lanjutannya, untuk perincian biaya produksinya itu ada di harga pokok taksirannya, untuk yang bahan baku 80 juta, BTKL-nya 130 juta, BOP-nya 30 juta, dengan jumlah 240 juta. Untuk harga pokok sesungguhnya, di bahan baku 90 juta, BTKL 150 juta, dan BOP 25 juta, didapatkan total 265 juta. Selanjutnya kita akan melihat BOP dibebankan pada produk berdasarkan jam mesinnya dengan detail kapasitas normal jamnya itu di 150.000 jam mesin. Untuk jam mesin sesungguhnya ada di 145.000 jam mesin. Lalu untuk selisih BOP-nya kita asumsikan untung ada di 210 juta, maaf. Selanjutnya, ini data awal terakhir ya. Untuk total penjualan pada bulan Januarinya didapatkan penjualannya itu di 40.000 unit. Untuk harga per unitnya ada di 8.000. Biaya pemasarannya ada di 20 juta dan biaya administrasi dan umumnya ada di 10 juta. Nah, berdasarkan data yang 3 slide tadi, kita bisa menghitung untuk yang pertama itu ada unit ekuivalen BBB, BTK, dan BOP-nya. Lalu kita bisa menghitung harga pokok taksiran per satuan produknya, kita kayak bisa dapetin harga jual per satuannya kira-kira kita mau jual berapa. Lalu laba bersih dan juga kita bisa mencari atau mencatat jurnal akuntansinya. Yang pertama kita akan mencari unit ekuivalennya. Untuk unit ekuivalennya ini, kita break lagi ya, ada BBB, BTK, dan BOP. Untuk BBB-nya, unit ekuivalen sama dengan 40.000 unit ditambah dalam kurung 10.000 unit kali 100%. Angka-angka ini bisa kita dapatkan pada soal atau pada data awal tadi. Di sini. Nih, produk selesainya ditambah produk dalam proses dikali dengan persentasenya. Di sini kan diberitahu kalau BBB-nya itu 100%, BTK-nya 30, BOP-nya 20. Nah, kita bisa kembali lagi. BBB-nya 100%, BTK-nya 30%, BOP-nya 20%. Untuk BBB didapatkan hasil 50.000, BTK-nya didapatkan hasilnya 43.000, dan BOP-nya kita dapatkan hasilnya sebanyak 42.000. Unit ekuivalennya sudah jelas ya, dapat dari mana dan hasilnya berapa. Selanjutnya kita akan menghitung harga pokok taksirannya. Untuk harga pokok taksiran di sini, kita bisa membuat tabel seperti ini biar lebih mempermudah kita. Unsur biaya produksinya itu ada bahan baku, BTK, dan BOP. Untuk biaya taksiran ini didapatkan angka dari soal. Ini kan ada 80 juta, 130 juta, dan 30 juta. Di sini biaya taksiran. Nih, kita lihat dari sini ya. Harga pokok taksiran untuk bahan baku 80 juta, BTKL 130, dan BOP-nya 30 juta. Kita masukkan ke tabel ini. Dengan unit ekuivalennya ini hasil dari perhitungan kita tadi. BBB-nya 50.000, BTK-nya 43.000, dan BOP-nya itu di 42.000. Nah, jika sudah, kita bisa dapatkan biaya produksi per satuannya dengan cara kita membagi antara kolom biaya taksiran dengan unit ekuivalen. Bahan baku kita dapatkan 1.600, BTK-nya kita dapatkan di 3.023, lalu BOP kita dapatkan di Rp714. Dengan totalannya itu ada di 5.337 untuk biaya produksi persatuan totalannya. Nah, jika harga pokoknya sudah ketemu, kita bisa lanjut ke yang namanya laba bersih Januarinya.
Ini jadi masing-masing dari perhitungan yang sudah kita hitung dia berkaitan ya. Di harga pokok taksiran kita butuh unit ekuivalen, di laba kita membutuhkan biaya produksi persatuannya. Kita bisa lanjut ke laba bersih Januari. Laba bersih Januari pada Mirasa Bakery-nya ini, penjualannya itu ada di 40.000 unit dikali 8.000. Angka ini kita dapatkan dari soal juga. Penjualan 40.000 unit dikali dengan harga per unitnya Rp8.000. Didapatkan hasil 320 juta. Lalu untuk harga pokok penjualan, unit penjualannya itu ada di 40.000 unit dikali 5.337. Angka 5.337 ini kita dapatkan dari perhitungan biaya produksi persatuan yang tadi. Jadi dia saling berkaitan ya. Nah, lanjut lagi didapatkan hasil 213.440.000. Jika sudah didapatkan, kita bisa kurangi untuk mendapatkan laba kotornya. Jika sudah kita dapatkan, kita bisa masukkan lagi biaya-biaya lain seperti biaya pemasaran, ataupun biaya administrasi dan umum. Untuk ini kita juga bisa dapatkan dari angka ini bisa kita dapatkan dari sini. Biaya pemasaran 20 juta, biaya administrasi dan umumnya itu ada di 10 juta. Nah, jika sudah bisa kita total dan kita kurangi semuanya. Nah, maka untuk hasil akhirnya akan didapatkan laba bersihnya itu 76 juta 520 Untuk jurnal akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nur Halimatus Syadiah. Selanjutnya untuk jurnal akuntansinya, yang pertama ada untuk jurnal pencatatan biaya bahan baku sesungguhnya, yaitu BDP BBB sebesar 90 juta pada persediaan bahan baku sebesar 90 juta. Kemudian yang kedua ada jurnal untuk pencatatan BTK sesungguhnya, yaitu BDP BTK sebesar 150 juta, biaya pemasarannya 20 juta, biaya administrasi dan umum 10 juta, pada gaji dan upah dengan total 180 juta. Selanjutnya untuk yang ketiga pencatatan BOP sesungguhnya, yaitu BOP sesungguhnya sebesar 25 juta pada berbagai macam rekening yang dibebankan sebesar 25 juta. Sedangkan untuk BOP yang dibebankannya kita perlu hitung dulu. Yang pertama tarif BOP per jamnya, yaitu perlu dihitung dari 30 juta itu dari BOP taksiran dibagi 150.000 ini adalah kapasitas normal jam kerja. 30 juta dibagi 150.000 sama dengan Rp200. Kemudian kita cari BOP yang dibebankan ke produknya, yaitu Rp200 dikali 145.000 yang merupakan jam yang sesungguhnya. Jadi sama dengan 29 juta. Untuk jurnalnya yaitu BDP BOP sebesar 29 juta pada BOP dibebankannya 29 juta. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu pencatatan jurnal harga pokok produk jadi. Kita perlu hitung dulu. Jadi perhitungannya ada 40.000 unit ini merupakan total penjualannya dikali 1.600 ini merupakan biaya produksi per produknya. Jadi untuk BBB-nya 64 juta, BTK-nya 120 juta 920.000, BOP-nya 28 juta 560.000. Untuk jurnalnya persediaan produk jadi dengan total 213 juta 480.000 pada BDP BBB 64 juta, BDP BTK 120 juta 920.000, BDP BOP-nya 28 juta 560.000. Kemudian jurnal untuk pencatatan harga pokok produk dalam proses. Yaitu perlu dihitung terlebih dahulu persentasenya ini, yaitu BBB 100%, BTK 30%, BOP-nya 20% dikali 10.000 unit ini merupakan
jumlah produk dalam prosesnya dikali biaya produksi persatuannya. Jadi hasilnya BBB produksi dalam prosesnya 16 juta, BTK 9 juta 69.000, BOP 1.428.000. Dengan jurnal persediaan produk dalam proses sebesar totalnya 26.497.000 pada BDP BBB sebesar 16 juta, BDP BTK 9.069.000, BDP BOP 1.428.000. Kemudian ada juga jurnal pencatatan harga pokok produk yang terjualnya. Jurnalnya yaitu harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi sebesar Rp213.480.000. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.